ini salah satu yang mengajukan diri untuk ikut pesta demokrasi bersama Pak Wali. Jadi ada dua anak negara kita yang ikut pesta demokrasi untuk tahun 2024. Itu BPN di Nagari Jubara. Alhamdulillah kita berjalan sekarang yang tahun kedua ya, tahun kedua dari BPN yang sekarang. Dan saya sendiri itu sudah 3 periode terakhir sekarang. Kalau undang-undang desa kita Palu bisa namanya 9 tahun yang lalu. Nah, ayo Pak, kan sekarang ada pembahasan undang-undang desa perubahan. Kalau BPN kita memang berkantor sendiri, tidak sama dengan Pak Wali, kita punya kantor sendiri, cuma aula kita kecil. Nah, makanya tadi kemarin Pak Wali sampaikan kita di kantor Wali saja. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu karena memang hari libur kan. Jadi kondisinya memang banyak kesibukan. Hari ini tanggal 12, 13, 14 besok kita punya agenda program unggulan pimpinan daerah, itu satu negara satu event. Jadwal di Cibadak tanggal 12, 13, 14 besok. Kegiatan kita di satu negara satu event itu adalah mengeluarkan segala potensi budaya yang ada di nagari masing-masing. Jadi memang setiap negara itu ada yang berbeda-beda potensi yang ada, termasuk UMKM-nya, potensi budaya. Setiap event itu berbeda-beda, setiap negari mengeluarkan yang ada di negara masing-masing. Dan itu alhamdulillah tahun kemarin dan di Cibadak dan 2 Jorong. Dan memang banyak masyarakat kita itu masih bertani, banyak yang bertani, dan memang lahan kita itu memang luasnya itu banyak ya luas pertanian, kebun dan pertanian. Jadi kalau bicara pariwisata di Nagari Cibadak, memang yang sekarang punya 2 komplek perumahan dengan kita, dan ada Salingkan Nagari kita masih kental. Sekarang Kerapatan Adat Nagari sedang mengupayakan membukukan adat Salingkan Nagari, karena kita lihat perkembangan sebenarnya adat Salingkan Nagari itu sudah ada di seluruh, sehingga dengan perkembangan yang ada sekarang kita masih bisa mengontrol baik itu masyarakat yang berkunjung, yang datang ke Nagari Cibadak bisa ikut mempedomani adat Salingkan Nagari. Jadi memang peraturan Nagari ini kan peraturan yang paling bawah, dan itu diakui undang-undang terkait dengan adat yang ada di Salingkan Nagari. Kemudian pajak gratis, alhamdulillah cukup dinikmati oleh masyarakat awak. Program daerah itu terkait dengan pajak gratis di Nagari Cibadak. Itu beberapa hal yang hampirlah sepertigo ya Pak saya. Sepertigo itulah pendatang, dan makanya Kerapatan Adat Nagari berinisiasi untuk membukukan adat Salingkan Nagari. Ya nanti baso itu awak jalan dia liurang lalu jumpa di ganti orang kali. Jadi maksudnya itu. Jadi seluruh warga Nagari Cibadak baik yang pendatang atau tidak itu harus memahami adat Salingkan Nagari. Harus pakai 21 MOU dengan beberapa perguruan tinggi itu memang target MOU itu istilahnya kampus bisa masuk ke Nagari untuk semacam namanya istilahnya kalau dari kampus pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat. Termasuk kita juga difasilitasi kalau Patang itu terakhir terkait dengan ternak pariwisata syariah. Itu difasilitasi menyiapkan naskah akademis dan lainnya oleh kampus, pembiayaannya dari kampus UIN, dan beberapa pendampingan juga difasilitasi oleh kampus UIN. Jadi itu keuntungannya kalau mereka ke kampus bisa memanfaatkan secara akademisi kampus yang ada. Itulah potensi-potensi yang ada di Nagari Cibadak yang bisa kita perkenalkan Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang hadir.
dan itu kita harapkan lo berbaliknya boleh bisa kami ambil di situ. Kemudian terkait dengan pengelolaan sampah, kalau dulu kita mengelola sampah secara mandiri di Nagari, itulah siapkan peraturan Nagarinya, dua peraturan Nagari, yaitu peraturan Nagari terkait dengan pengelolaan sampah sendiri dan peraturan Nagari terkait dengan restitusi. Jadi memang sampah itu di Nagari Cibadak dikelola oleh Nagari penjemputannya dan dipungut restitusinya secara resmi. Dan ada operator. Kalau ini rencananya memang di dana desa itu tidak ada peluang lain, memang dilimpahkan ke Bumnak lain. Badan Usaha Nagari, harapannya Badan Usaha Nagari yang mengelola usaha-usaha yang di Nagari. Dan tahun ini kita coba fasilitasi dengan Bumnak walaupun belum maksimal berjalannya, dan itu mungkin salah satu peluang pendapatan, sumber pendapatan Nagari. Kita tidak tahu apakah nanti dana desa aku akan adu talui, itu harapan pendapatan Nagari. Kalau pendapatan Nagari itu cukup ke atas, itu bisa loh menambah personal enak. Bisa menambah. Kita hanya harap dari sumber-sumber dari APBD, kabupaten maupun dari dana desa. Itu kondisi Nagari Cibadak yang bisa kita sampaikan Pak Ketua, dan itu harapannya apa yang elok silakanlah, yang kurang berkenan sampaikan kami lah, mudah-mudahan bisa jadi koreksi di kami di Nagari Cibadak. Mungkin itu kira-kira Pak Ketua, Pak Sek sebagai pembukaan awal, dan nanti kalau mau untuk kita diskusi silakan kita diskusi nanti. Terima kasih kami sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kullihi wa kafa bihi shahida wa min sayyiati a'malina. Yang kami hormati Bapak Wali Nagari, diwakili oleh Bapak Sekretaris Nagari, Bapak Mukti. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua BPMSM Nagari Cibadak, Bapak Teping. Kemudian para anggota BPM yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini bersama kami menunggu BPM Nagari Cibadak masuk. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah dipertemukan, karena memang masih berubahnya ini, karena kita menjadi anggota BPM dan BPM dipertemukan oleh Allah di sini. Ini adalah kita bertemulah dengan Bapak Sekretaris Negara. Memperkenalkan diri, kami selaku Ketua BPM, nama Pak Wiralmon sebagai dipercaya oleh kawan-kawan sebagai Ketua BPM. Kemudian yang paling ujung adalah Pak Ustaz Sosial, beliau ini adalah kepala sekolah SMP Negeri Pada Institut. Kalau sekarang ini sedang berusaha lagi Pak untuk mencari kepala sekolah yang baru, karena memang banyak YG Perdipo Hari. Dari beliau ini pengusaha yang Pak. Kok pakai hari ya? Dia punya banyak laundry di Kemudian beliau ini juga merangkap sekarang juga sebagai Ketua PPK atau Kasumi 2 jadi sifat ketua. Kemudian ini Muhammad Askil, ini dari YM Lima Bojol, karena beliau ini menjabat sebagai Ketua Masjid Jamiah di Pusat dari para pengasuh. Kemudian beliau ini juga melakukan usaha-usaha di industri kemudian terus. Kemudian orang ini adalah Bapak Fadil. Beliau ini apa yang itu adalah kami kalau di dalam S3 itu jadi nanti dia akan bisa sampaikan nanti kepada Pak hasil dari baik saya juga melihat tadi program pendidikan itu memang hasilnya penyelidikan itu dari orang kantor itu berjalan dulu
semakin ahli itu berjalan, kita bisa lihat juga dari waktu itu, kemudian dia menjadi masih wakil berkenan sebagai tapi nanti juga masuk sebagai usaha. Kemudian dari kami ini mempunyai 5 gorong. 5 gorong, kemudian ada masjid di mana kita minta masjid. Semuanya kemudian hari ini masih juga bertambah. Ada surau dan sebagainya ini sekolah sedang berkembang juga itu. Jadi nanti kita dapat nanti sampai dulu lah mau masuk ke dunia biar itu kemudian berikutnya juga kami juga ingin menyampaikan bahwa kehidupan daripada mereka ini kalau dulu tahun 2000 sampai tahun 2010 itu betul saya betul akan pernah. Tapi hari ini kami susah karena ini makan-makan pesawat sampah. Kemudian mengenai sawah Pak, kami karena ditambang itu sawah Pak, dulu penghasilan kita itu apa namanya itu program dari faktornya orang itu tadinya juga tidak dulu juga tapi ini nanti akan disampaikan. Jadi kita nanti memang berharap dengan daripada ini itu di BPN ini Pak. Kemudian untuk masalah pendidikan di kampus kami ini karena kita juga memang kita ini sekolah 3 SLTA yang pertama memperhatikan dia di negara itu kemudian ada sekolah SMK, sekolah di bidang pendidikan atau informasi, kemudian ada SMA, kemudian ada beberapa sekolah menengah itu, kemudian juga ada sejumlah organisasi kelas, kemudian beberapa SD dan sekolah jadi memang menangkap kesempatan tempat itu karena kami juga prioritas ini juga ada 2 prioritas itu tapi saya dapat inspirasi dari Bapak bagaimana kita membuat ada cerita dari ini bagaimana para pengamat itu sudah untuk jadi kita kalau masih ada kita namanya bersinergi lah membangun jadi itu sekilas nanti ya kemudian berikutnya lagi ini donasi dari para masyarakat kebetulan Bu itu dari DPR kemarin itu ikut juga beliau itu mengupayakan bagaimana sih karena memang dari para itu luas tempat berkubur depan berkuburan itu biasanya kita potong pakai warna itu ya jadi susah ada paling inisiatif dari Pak Wali Negara di DPR itu beliau lebih kurang 1 bulan kami dapatkan dana itu 300 juta 340 juta itu tapi itu tapi itu ada dia mengambil 3 tahun bulan itu Pak cek tolak kira 2 karena menyumbang 4 bulan itu baru 3 bulan jadi kita lambat Pak tapi kami belajar cocok mana mati untuk 2 itu dianggarkan itu oleh pemerintah dari dana yang tersisa itu berapa kita bulan itu 200 pokoknya pas sampai untuk ikan karoserinya itu Pak habis sekitar 280 sisanya itu berarti untuk operasi jadi kalau masyarakat sudah lumayan kita sampaikan ke Bapak Kebutuhan jadi kapan 2 mobil itu satu sepakat dari kemudian itu Pak yang bisa kami sampaikan kalau mengenai untuk keluarga saya sudah berusaha saya lihat bagaimana dari orang apa yang bisa kami sampaikan kepada Bapak jadi kalau ini kami punya BPN mandiri nih Pak kami mandiri BPN ini ambil mencoba menjadi bakat karena kebetulan Pak Mulai punya komunitas kami dulu di dunia kemudian sebelum itu kami juga sampai ke Pasir Lawin di itu memang luar biasa. Kalau untuk kami sekarang ini juga sedang menggali tempat wisata karena kita lihat kalau kita lihat Gerbang Kabupaten sendiri itu memang adalah di
Jadi saya akan saja kepada dokter yang buka. Bisa buka kalau bisa. Kan malu kita sama pakai. Ada itu buka. Jadi apa sih? Ada dua itu. Satu kan tapi aku sih orang tadi. Tapi kadang nanti kan pesawat tuh kalau mungkin bisa tambah tuh. Kita batasi maksimal itu cuma 12 apa? Kalau kan enggak. Akhirnya maksimal. Nah, kami 70 juta. Maksimal kita kan 70 juta. Itu lah tadi. Oke, itu maksimal yang dari satu juta. Maksimal oke. Itu lah kami beli ini. Kami pulang kalau itu pun lebih kalau Pak Adi apa ini dah tu bisa tapi tanah aja bisa sampai bulu. Jadi itu yang bisa aku sampaikan kepada Bapak karena mengapa dia bisa kami datang kembali, alhamdulillah nanti kami dapat dari saya. Wah, puluh kebulan. Masuk ini ya ada kali. Nah, dia waktu kami sebulan mana ya kalau pakai. Kalau Sebebas sama Ale ya, boleh. Kami boleh sangat. tapi sama. Iya, betul. Kondisi kabupaten akan sama. Tapi jadi itu lah, makanya ketika wakil itu nggak ada pengawal. Itu bilang kan dia lagi itu. Kalau kita ada organisasi, ada di pojok. Karena pegawai mau banyak. Ayo kamu boleh pak. Dia akhirnya gitu. Apa enggak? Oh, enggak. Itu ya Pak, kita mau sampaikan ke Bapak Kereta. Nah, kemudian setelah rumah itu. Dan kali Kurang ya Pak, itu demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kan diskusi kita Pak. Diundang Jawa Datar kenal ADM itu ya. ADM itu untuk personal itu hanya dapat 600. Seluruh itu termasuk untuk bantuan lembaga unsur dan kerapatan adat nagari dan seluruh lembaga nagari yang ada KPM, Binmas, personal kecuali, biaya personal kecuali, termasuk tunjangan, bikin perwali dan lain-lain. Sehingga memang mungkin sama begitu itu di BPN profesional dan tunjangan. Karena memang BPN itu di Mendagri aja dapat tunjangan. Ada kayak mungkin ya itu yang bedanya mungkin titik juga kalau mana dibolehkan pegawai negeri lain tentu aku gaji bulanan lain. Kan itu konsekuensinya tuh. Ada sanggup pemerintah daerah menggaji bulanan dan itu konsekuensinya. Karena kalau nanti kebetulan kawan-kawan juga ikut di lembaga paksi sebagai tunjang lalu pasti persatuan anggota BPPC Indonesia ya kita lah sampai paling bawah tuh memang organisasi waktu segala macamnya dan kira-kira kontribusi dari Bunak terhadap PAN negara itu seperti apa. Kemudian beda gitu dengan Cibadak dengan Paras Bujo Pak. Kalau Paras Bujo bercalik tadi maksudnya ada pasar ya Pak ya, pasar nagari ya, pasar nagari. Nah akhirnya mungkin kita butuh informasi pengelolaan pasar nagari itu sistemnya seperti apa Pak. Kemudian juga kontribusinya terhadap PAN negara itu seperti apa. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Ketua tadi, memang kita di Nagari Cibadak sedang didukung oleh lembaga-lembaga keuangan rentenir, termasuk ojol kan, ya pinjol ya, dan itu memang satu upaya satu kondisi yang sangat mengganggu bagi kami Pak ya, dan meresahkan dulu sekali ya. Oleh negara Cibadak seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi, kalau posisinya di Kota Bersangka atau masuk di wilayah kotanya gitu kan. Jadi lembaga keuangan cukup banyak di Bersangka dan punya akses bebas untuk masuk ke negara Cibadak ya. Ditambah fakultas perguruan tinggi UIN laku risiko masyarakat semakin kami Pak ya. Jadi kita di negara Cibadak ada beberapa upaya yang kita lakukan untuk
kegiatan-kegiatan ya, kegiatan Bumnak, kegiatan-kegiatan dari mungkin kita menyediakan atau mengantisipasi. Dan itulah melakukan di situ. Pertama mungkin dengan adanya koperasi nagari, ya koperasi nagari yang fokus mungkin membantu usaha UMKM yang ada di nagari, ya itu koperasi lembaga nagari Pak ya. Kemudian ada juga Baitul Mal Tamwil BNT ya, yang bergerak di usaha simpan pinjam tapi dengan pola syariah ya. Dan itu adalah salah satu antisipasi yang kita lakukan untuk supaya jangan sampai masyarakat nagari Cibadak itu berurusan dengan rentenir. Jadi mungkin ada sumbernya Pak, tapi operasionalnya dari mana sumbernya? Suruh kantor Pak, disuruh Pak Wali suruh tak suruh kantor disuruh. Kalau Pak Butanya kan 6 bulan itu kan tapi dia kalah dia masih baik dia udah pakai Ada itu yang kan gratis, tidak Pak. Jadi kalau gratis itu orang berminat. Kalau itu masalah kamu itu Masalah dari Sumbangan. dari sumbangan tuh Pak, itu sumbangan tuh Pak. Sumbangan aja itu Pak. Iya kami mau nyumbang dari Pak. Ada harga itu 260 tapi bikin 300.